Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng bisa kembali menyapa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 27 Juli 2021. Akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Masa aksi demo menolak PPKM memaksa masuk ke halaman Balai Kota Ambon. Masa aksi demonstrasi gabungan BEMSE Kota Ambon memaksa masuk ke dalam halaman Balai Kota Ambon, Jalan Sultan Khairun, Sirimau, Kota Ambon, Selasa 27 Juli 2021 siang. Pantauan tribunambon.com di lokasi, sejumlah masa aksi terlibat saling dorong pagar Balai Kota Ambon dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Aksi tersebut membuat Koordinator Bidang Kerja Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Beni Selano, keluar dan memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Dia keluar dan memberikan waktu 15 menit kepada masa aksi untuk melakukan orasi di depan kantor balai kota itu. Selano mengatakan masa aksi tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kluster baru. Dia melanjutkan apabila masa aksi tidak bubar dalam kurun waktu 15 menit, maka akan dibubarkan secara paksa. Diketahui Tribuners, masa memulai aksinya dengan melakukan long march dari Joglo Lapangan Merdeka dan memutari kantor gubernur hingga tiba di depan Balai Kota Ambon. Kemacetan di depan Balai Kota Ambon pun tak terhindarkan. Pengendara berhenti untuk menyaksikan demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi kali ini sudah yang ke-6 kalinya yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Ambon untuk menolak PPKM di kota berjuluk Manise ini. Jalan. Kita jangan polisi Pak. Jangan saja. Kota apa sih pukul anggota? Allah apa? Saya pukul anggota di pukul polisi Pak. Tangan polisi tadi. Tangan polisi Pak. Jalan. Kita jangan polisi Pak ini. Ini tangan polisi. Apa lagi? Tadi ada orang tuh tadi. Itu udah tadi sudah bikin batas aman yang di batas aman. Jangan mau tanya. Dari tadi dia bikin. Suruh bubar dia malah pimpin masalah itu. Demo ricuh tolak PPKM di Ambon jadi tontonan warga. Rame-rame rekam kejadian tersebut. Aksi demonstrasi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Ambon pada Selasa 27 Juli 2021 siang menjadi tontonan warga. Tidak sedikit warga yang kebetulan melintasi pun mengabadikan kejadian tersebut menggunakan kamera ponsel. Ricuan yang pecah di antara pendemo dengan aparat keamanan pun menjadi tontonan menarik bagi warga. Salah seorang warga sengaja menepi dan kemudian merekam kejadian tersebut. Selain menjadi tontonan warga, kemacetan panjang di sejumlah titik juga tidak terhindarkan dampak dari aksi yang berujung ricuh itu. Di antaranya Jalan Sultan Khairun Ambon atau tepatnya di depan kantor wali kota hingga Jalan Epati yang sempat mengalami kemacetan. Aksi menolak PPKM sendiri telah berlangsung sejak pekan kemarin dan dilakukan di sejumlah titik di Kota Ambon.
demo PPKM ricuh, kemacetan kembali terjadi di depan kantor Wali Kota Ambon. Kemacetan di Jalan Sultan Khairun Ambon atau tepatnya di depan kantor Wali Kota Ambon tidak terhindarkan dampak aksi menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Ambon, Selasa 27 Juli 2021 siang. Area depan kantor Balai Kota hingga mendekati perempatan jalan tepat di depan Mapolsek Sirimau dipenuhi kerumunan massa gabungan mahasiswa. Saling dorong antara aparat kepolisian dengan pendemo juga tidak terelakkan saat mencoba membubarkan massa aksi. Sejumlah peserta aksi pun diamankan aparat kepolisian karena dianggap sebagai provokator yang memicu kericuhan. Kendaraan yang datang dari arah kantor gubernur serta Jalan Epati menuju Jalan Trukabesi mandek. Dari pantauan tribunambon.com, aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh itu pun menjadi tontonan warga yang melintasi kawasan tersebut. Warga mengabadikan kejadian tersebut menggunakan HP mereka dan diketahui aksi unjuk rasa yang digelar gabungan mahasiswa itu dijaga ketat sebanyak 126 aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Aksi menolak PPKM di Kota Ambon sudah berlangsung sebanyak 6 kali. Masih soal demo tolak PPKM di Ambon, Tribuners, Polresta Ambon terjunkan sebanyak 126 personel amankan demo tolak PPKM di Balai Kota Ambon. Kepolisian Resort Kota Ambon dan Pulau Lease menerjunkan sebanyak 126 personel kepolisian untuk mengamankan demo tolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Ambon pada Selasa 27 Juli 2021. Demikian disampaikan Paur Subak Humas Ibda Ishak Leatemia kepada tribunambon.com. Leatemia menyebutkan sejumlah aparat itu sudah ditempatkan di Balai Kota Ambon sejak pagi. Dia berharap masa aksi menyampaikan aspirasi yang tertib dan selalu mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19 di Kota Ambon. Dari pantauan tribunambon.com di lapangan, unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Balai Kota Ambon itu ricuh karena para demonstran yang memaksa masuk dihadang oleh aparat keamanan. Sehingga ada beberapa mahasiswa diamankan atas kejadian tersebut. Diketahui aksi demo penolakan pemberlakuan PPKM di Kota Ambon sudah berlangsung sebanyak 6 kali. Sementara itu tuntut pembebasan Risman Solisa mahasiswa bungkam mulut dan ikat tangan. Protes penangkapan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Risman Solisa di depan markas Mapolresta Ambon dan Pulau Lease diwarnai aksi teatrikal Selasa 27 Juli 2021 sore.
Dalam pertunjukannya, para pendemo menutup rapat mulut mereka dengan lakban hitam yang diartikan sebagai simbol pembungkaman terhadap kritik. Kemudian mereka memperagakan sikap seperti tengah dikejar ketakutan hingga kemudian ditahan oleh sekelompok orang. Salah satu peserta aksi hijrah menjelaskan teatrikal tersebut menggambarkan sikap negara hari ini terhadap kritik mahasiswa yang membawa aspirasi masyarakat. Dia menyebut penahanan Kabid PTKP HMI cabang Ambon itu sebagai bukti kuat pembungkaman. Soulisa sebutnya bukanlah komunis, teroris maupun koruptor yang harus diamankan paksa oleh pihak kepolisian. Untuk itu dia pun mendesak agar Soulisa segera dibebaskan. Diberitakan sebelumnya, Soulisa ditangkap aparat kepolisian pada Minggu 25 Juli 2021 malam dan kini telah berstatus tersangka. Soulisa ditangkap setelah mengunggah gambar yang berisi seruan aksi unjuk rasa untuk mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, dan Wali Kota Ambon di akun media sosial miliknya pada Rabu 21 Juli 2021 lalu. Tangkap. Tangkap. Masnya di mobil. Tangkap. Itu provokator. Nah, itu bahasa pemerintah itu. Provokator itu. Tangkap. Sekali lagi. Ini antar. Tangkap. Itu provokator. Provokator, tangkap itu. Tangkap. Koruptor, penjarakan Satong semua. Ini aksi dia, Soulisa. Dia bukan. Baik Tribuners, berita berikut ini merupakan berita terakhir dari Kabupaten Buru. Ratusan penumpang KM Tidar berhasil dievakuasi ke KM Pangarango untuk melanjutkan perjalanan. Ratusan penumpang KM Tidar dievakuasi ke KM Pangarango pada Selasa 27 Juli 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Kandasnya KM Tidar di Pelabuhan Laut Namlea sejak Senin 26 Juli 2021 kemarin membuat 605 penumpang yang terdiri dari 541 penumpang lanjutan dan 64 penumpang naik harus menunda bahkan membatalkan perjalanan dan harus dievakuasi kembali ke dermaga. Pantauan tribunambon.com di lokasi, ratusan penumpang saat ini sudah dinaikkan ke KM Pangarango untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. KM Pangarango tiba dari Pelabuhan Amrole, Kabupaten Buru Selatan di Pelabuhan Laut Namlea pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sesuai jadwal keberangkatan, kapal ini akan keluar dari Pelabuhan Laut Namlea menuju Yosudarso, Ambon pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Namun, ada sejumlah penumpang yang belum naik ke kapal Pangarango dikarenakan masih ada barang yang tertinggal di KM tersebut. Penumpang yang memilih tinggal tersisa lebih dari 50 orang. Hingga saat ini dari pihak Pelni belum melakukan tindakan apapun terkait dengan sejumlah barang tertinggal milik penumpang di KM Tidar. Kepala Sabandar Pelabuhan Namlea. Ya, saat ini masih terus lakukan evakuasi terhadap para penumpang KM Tidar dengan menggunakan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 27 Juli 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Selamat malam, selamat beristirahat dan amato. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.